warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 8 Rajab 1438 Hijriah bertepatan dengan 5 April 2017 Miladiah oleh pengurus Masjid Nurul Amanah bersama jamaah Masjid Nurul Amanah dan masyarakat sekitar Masjid Nurul Amanah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kiai Muda Mustar Mubarak SPDI. Pada beliau yang hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. No.
Selanjutnya sepatah kata dari panitia pelaksana oleh Bapak Dr. Andes Firman AS MSI. Pada Bapak yang hormat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada maklum Allah rezeki yang mana teriring doa, terkabarkan salam, terhaturkan maaf dan tertitipkan harapan. Dari sekian banyak pernikahan renung makin renung pada kali ini yang mana si sakit marenung kupalin mengirioku memuat dari renung namun Allah Ta'ala akan kita limpahkan jonowi kupa mulai memang bisa rawiki selamat di kepada salam. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, inayat, taufik dan isinya juga rencana kegiatan kita melaksanakan kegiatan ini beserta nikmat dari besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat rahmat, inayat, taufik dan isinya juga dapat terlaksana dan memberikan berkah dan isi kepada kita semua sehingga hal yang di tempat masjid kita ini, masjid yang kita cintai, masjid Nurul Amanah sehingga terletak di Jalan Bali, Jalan Maluku Sengkang. Selanjutnya atas nama panitia pembangunan masjid include di dalamnya panitia pelaksana Isra Mi'raj mengucapkan awal selamat datang, selamat malam dan terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat bersua bersama di tempat ini dengan menanyakan kepada Allah semoga tercurah rahmatnya kepada kita sekalian. Pun juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Andi Ahmayati Al-Gabari SPDI MPDI dalam waktunya untuk datang nantinya membawa mutiara hikmah dalam Isra Mi'raj ini. Semoga seluruh jamaah yang hadir kita dapat diberi izin oleh Allah menyimak ansitu wasma'u wa atiru rahimahullah. Akhirnya apa nanti kami suguhkan atas nama panitia termasuk tempat sekarang kita ini. Ada hal yang kurang berkenan atas nama segenap panitia pembangunan masjid ini, Bapak Haji Usame, Bapak Haji Muhammad Masr, Bapak Haji Jabir, ditambah dengan segenap panitia pelaksana. Mohon maaf, beri maaf jika mana kita temukan tak ada gading, tak ada. Ingin kami sempurnakan sebagai persiapan dibentuk panitia, disiapkan kipas. Mudah-mudahan nantinya di masjid kita ini bukan lagi pakai kipas, melainkan nanti pakai AC. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atas nama panitia memohon maaf sekiranya mulai awal pengedaran undangan, pengaturan tempat sampai terlambat pelaksanaan acara ini mohon dimaafkan. Tak ada garing, tak ada tak ada kegiatan yang luput daripada itu, tapi pastilah kita ingin sempurna. Yang dapat menyempurnakan adalah mendakna di dalam kita Pak Assalamu ya atamtum dari Makpananaro dari Komita untuk atas salam atas nama segenap panitia kami memohon untuk dimaafkan. Bila kurangnya mohon dimaafkan lagi. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pengarahan oleh Bapak Camat Kecamatan Tempe. Pada Bapak yang hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta semua jajaran Laksana Isra Mi'raj. Yang saya hormati Al-Ustaz membawa hikmah Isra Mi'raj dari Bulukumba melampis sungai apa kondisi untuk ke Masjid Al-Manar
Coba dia kita mau ambil sungai, kita nama salah sejina, itu seruntuh. Jadi saya syukuri umur saya masih panjang Pak, masih bisa ketemu Pak Ustaz. Dan kami hormati kakak saya Muhyiddin, kami panggil kakak Dr. Haji Amrah Mahmud, Tokoh Masyarakat Kabupaten Majo, beserta ibu. Dan kami hormati, banggakan kakak juga ini satu, tapi kakak yang sudah berjanji sama saya bahwa ini bulan, ini tahun dia mau menikah, Insinyur Haji Sudirman Meru. Dia pun biasa kurang aja, keternya dana. Boleh gak sama datang di kantor saya, di kantor kecamatan. Ini tahun Pak Camat, saya akan menikah. Amin, amin, amin. Dan kami hormati dan banggakan para orang tua saya, tokoh masyarakat, hadirin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah karena restu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada tempat di dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan satu kesyukuran bagi kita semua. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa kami di pemerintah tugasnya 3 Pak. Sama tugasnya yang pertama melayani, mengendalikan, mengurus rakyat. Dalam rangka memberikan pelayanan, seorang camat harus memuaskan orang yang dilayani. Siapa dilayani? Rakyat. Jadi rakyat itu adalah raja, yang pertama. Dan kedua mengendalikan. Dan namanya mengendalikan, aku itu belajar. Jadi ada jemaah. Jadi itu mau jangan pilih jamaah aja tangkelingan Bu. Buat apa lama-lama kita jadi camat Pak? Susah itu jadi pemimpin. Kepemimpinan adalah keteladanan. Tidak bisa jadi pemimpin orang keteladan. Ya, waktu saya baru dilantik itu diberi tugas Pak Bupati untuk membersihkan kota 6 bulan. Pak Camat, aku mulai packing kota berisok 6 bulan nasa balik kota. Saya pertama mulai kerja, langsung turun ke lapangan, pungut sampah. Marah orang ke saya, kenapa kita langsung pun? Kenapa langsung kita nih? Kenapa kita langsung Pak Camat? Dia jaga oleh pemerintah. Karena itulah intinya kepemimpinan adalah keteladanan. Disuruh tema merokok harus medior. Tidak boleh kita memerintah kalau bukan kita yang sudah melaksanakan Pak. Itu sesuai pemimpin. Camat saya Pak, 61.000 warganya Kecamatan Tempe. Aku kasih dito, mati karena dia manre, jadi dia kita bisa menolak. Bayangkan Pak itu. Jadi orang udah bangun mencinta, lihat bupati, kalau bupati 450 jiwa orang, masyarakat di Kota Wajo kurang lebih 100 rumah tangga, 2.500 km persegi, luas wilayah Kota Wajo. Kalau Tempe kurang lebih 36,8 km persegi, 3.600 hektar, luas Kecamatan Tempe. 16 kelurahan, 34 ribuan 124 RT. Itu Bu. Jadi saya heran juga, saya ini selalu mau berhenti jadi camat Bu. Karena saya pikir selalu, nah sampai di waktu malaikat perlu bertanggung jawabkan. Di modal nurang, di Pak Lurah, aku kurang mengajari ya, hanya sih muter loka mati di malaikat maka pacar Pak Guru kan. Perempuan aku. Demikian barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Tak pulang kepada kota pasaran. Dan aku selama mana kini akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah peringatan Isra dan Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1438 Hijriah yang dibawakan oleh Ustaz Andi Apayadi Al-Kifari SPDI MPDI dari Kabupaten Bulukumba. Pada Al-Ustaz yang hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama dan paling utama, maka kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada ini ya Rabbul Ta'ala engkau pina panono pamasina sehingga hadir dalam nanti onro masyarakat degaga kata lain degaga wonin katai sangadina untuk lelungi nindriona Allah Ta'ala. Nah sabade para ire kampala ini dalam hal perjalanan menuju perjalanan yang sesungguhnya. Bahkan di dalam kitab dijelaskan bahwa manusia itu bagaikan berjalan di dalam satu padang pasir. Dalam padang pasir itu dia singgah dalam satu pepohonan. Dalam satu pepohonan itu dia singgah untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan selanjutnya. Ada yang bekal sudah luar biasa, sudah sampai di sana tujuannya, masih banyak bekal yang sudah dia persiapkan. Ada orang yang mempersiapkan bekal baru pertengahan habis di bekalnya. Ada juga orang yang mempersiapkan baru start sudah habis di bekalnya. Bahkan ada mentok orang tidak sama sekali dirinya untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan selanjutnya. Nah perjalanan itu apakah kita mau atau tidak mau, apakah siap atau tidak siap, apakah banyak amal maupun sedikit amal, apakah kita punya jabatan maupun tidak punya jabatan, apakah suki yang kita kasih, mesti kita akan menghadap perjalanan itu. Apakah perjalanan itu tidak ada yang lain, hanya perjalanan menuju yang namanya kematian. Mati adalah aturan dari Allah, mati adalah merupakan kepastian dari Allah, mati adalah merupakan elok dan Allah Ta'ala, bukan maunya manusia. Betul tidak? Jadi lemana kita makan, lemana kita mati, makan ke jabatan mati, dega ke jabatan mati, kau sugi mati, kau kasiasi mati, semua akan meninggal. Ustaz di mana dicek? Ini kalau ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Semua terjadi, semua ini adalah merupakan kehendak dari Allah. Betapapun usaha manusia, betapapun pintarnya manusia, betapapun dia boleh rupa tahu, akan tetapi jikalau Allah berkehendak, jikalau Allah mau, maka semua akan terjadi. Cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Begitupun kematian, begitupun perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh, langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, dan Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabaha. Seandainya punya Rasul, nah mungkin tidak akan bisa terjadi, akan tetapi kehendak Allah, eloklah Allah Ta'ala, bisa terjadi. Cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada
menjalankan sungguh luar biasa. Nah, pertanyaan hari ini Pak, apa yang ingin kita bawa untuk menghadapi kematian itu? Ada metode diri untuk menghadapi kematian itu. Proses kematian adalah merupakan ketentuan kita yang tentukan. Nah, intinya kata Rasul dari kolomina seselama dua golongan kepada jeni. Ada ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua kita perbaiki hubungan kita kepada manusia. Kama Tony, asoni kita sempajang, bulan balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunnah, nega majarki di Mampalibola, majarki di masih kampung, bisa saja sholat yang kita lakukan menjadi sia-sia. Benar nggak? Kadang ada orang rajin ke masjid, tapi tiba di masjid pun cerita ini munah. Ini. Kadang ada orang rajin pergi dengarkan ceramah, pulang dengarkan ceramah. Ceramah ini munah, namun mustahil cerita dari pemanjelo Italiana jadi nama jelo, timunah mani mamoyong arona. Betul tidak? Mangaku. Nah, makanya hadirin sidang jemaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya mati adalah merupakan pasti. Namanya pintu kematian, ada namanya pintu menghadapi sakarat. Pintu menghadapi sakarat tergantung persiapan orang-orang yang menghadapi kematian itu. Dari pemangkesi kisi panah, balik kisi panah, bagus kisah tetangga. Mudah-mudahan dalam kehidupannya mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Barangkali tumpah kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkah itu kalau kita meninggal dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkah itu. Makanya kata Rasul dari kudirami kematian dalam menghadapi sakarat jangan tinggalkan. Ada kisah lain. Kenapa? Karena di situ di puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Rasul ada trik-trik diajarkan dari Rasul supaya kita dipermudah dalam menghadapi sakarat. Apa itu kata Rasul? Yang pertama kata Rasul, barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, nama negara kakak dia dari masjid 40 kali berjamaah di masjid, maka lebih tak dek namanya tidak akan meninggal sebelum dipitangi surga pengasih pengaratan barangkali tersebut berjamaah. Alhamdulillah. Jadi sahanya ini kita berjamaah taruh di masjid tutup. Iya, kamu tahu kasih betul dari masjid. Ya, yang namanya manusia pasti sibuk, tidak dilarang jadi sibuk. Kalau memang paling tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Kurang subuh masuk kulit-kulit. Luar biasa. Maka dari kapan ini kita umadir dan bulan ambil air di rumahnya, kemudian melangkahkan kakinya pergi ke masjid, maka semua materi yang dilewati, kerikil, dedaunan, bebatuan akan memintakan ampun kepada mereka. Orang yang berjamaah tidak akan berhenti daunan itu berzikir, tidak akan berhenti batuan itu berzikir sebelum dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali dari segi dari jamaah. Alhamdulillah. Berkah itu Pak. Bahkan ketika Rasulullah di perjalanan untuk dari Padang meminta dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, langit pertama sampai ke langit ketujuh, langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Karena Nabita, seorang manusia, mukanya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata. Kemudian didampingi dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Ni kalau wahai malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata kepada Muhammad, itulah umatku Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudhunya, kemudian melangkahkan kakinya pergi ke masjid. Di mana ya Pak? Di mana? Mungkin di padang mahsyar ada orang disibukkan dengan jabatannya, mungkin di padang mahsyar ada orang disibukkan dengan keluarganya. Justru ada dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Yang menjaga air wudhunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Salah satu kata Rasul yang akan dipermudah ketika menghadapi sakarat adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, kemudian dia jaga air wudhunya. Jadi usahakan yang begini, ajak lalu kita salah kita sering begini. Ini air wudhu Pak, Allah akan kasih keberkahan yang sungguh luar biasa. Barang siapa jaga air wudhunya, maka Allah akan berikan kelebihan yang sungguh luar biasa. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ada 3 penghalang
dosa. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu kuayenne. Tapi kata dosa kata Imam Al-Ghazali tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Tapi kata Imam Al-Ghazali tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Baik, yang cantik saja. Bagaimana kajiannya? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Begini, dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, dosa indrawi Pak, yang kelihatan. Dosa anak anita, makanya dari berbisai uang, Pak Barakah mau jenik uang. Dosa sapunya kaki ya Allah ampunkan. Melalui dengan air wudu Allah akan gugurkan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jadi saya sejadi takin uang, Pak Barakah mau jenik uang, madosa jadi salah jempu yendre. Bisa tolong kaya ini Pak biasa salah jempu. Makanya ya Allah, yendre uang kurang utang, Bang kau tahu Pak, kurang utang na cuman rambutan na tahu Bang, Pak udah dicapai itu dicapai na cuman, dia kan meli Pak besok. Betul ya? Anu mangan ini. Makanya ambil keberkahan ya Allah, keberkahannya sapunya air wudu ini ya Allah, dosa sapunya tangan ya Allah, dosa sapunya mulut ya Allah, dosa sapunya mata ya Allah ampunkan. Melalui dengan air wudu Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Makanya ketika berwudu ya Allah, keberkahannya sapunya air wudu ini ya Allah, dosa sapunya mata ya Allah, dosa sapunya telinga ya Allah ampunkan. Melalui dengan air wudu Allah akan gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang mana yang itu seperti hanya pernah berzina, minum minuman keras, main judi, maka tidak bisa diampunkan oleh Allah melalui dengan air wudu saja, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Makanya punah lepak di sembahyang, punah kalau habis di sholat jangan langsung berdiri. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Habis sholat baca di roh, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Luar biasa, coba semuanya. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita apabila habis sholat kemudian dia baca 3 kali kata Rasul itu 3 kali kalimat itu, maka dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun dia akan datang, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa 1 tahun itu. Pemikiran dibaca Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Engkau mengkata Ustaz malam belatri poncoki Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Engkau mengkata Ustaz malam temopi poncoki si Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Engkau mengkata Ustaz malam temopi poncoki si Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Engkau mengkata Ustaz malam temopi poncoki si Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tidak ada. Datang aku sangat kepada jadi tidak ada astaga kan mereka kumpul ini masa astaga hanya sampai astagfirullah. Nah saya kira seperti itu. Maaf yang tidak betul inilah gaya ceramah saya. Nah oke, hadirin sidang jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi yang paling bahaya kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa diampunkan melalui dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Yang mana yang kayak itu seperti halnya pernah mencuri, kemudian curiannya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampunkan oleh Allah melalui dengan air wudu, nanti dihapus dengan apinya neraka. Pernah korupsinya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampunkan melalui dengan taubatan nasuha, nanti dicuci dengan apinya neraka. Trik yang pertama kata Rasul, yang akan dipermudah ketika menghadapi sakarat adalah orang-orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid. Yang kedua kata Rasul, maka di sini minta barang siapa ayyumal muslimu faman mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah
illa waqallahu liyadabil qabr. Kata Rasul, barang siapa meninggal resona Jumat, inai tahu mati dan dona Jumat, barang siapa meninggal pada Jumat, mati resona Jumat, dia rekening Jumat, maka insya Allah kata Rasul tidak akan diazab dalam kuburnya karena asuna Jumat. Jadi mencuri lagu pun dari kelop mati di asuna Jumat. Hingga mati. Kami sih kalau bagi kami sih jodoh semua. Artinya apa kajiannya? Tidak semua yang meninggal pada hari Jumat diberikan keistimewaan seperti itu. Cuman kata Rasul, barang siapa betul-betul beriman meninggal pada hari Jumat, maka insya Allah tidak akan diazab dalam kuburnya. Yang ketiga, siapa lagi bukan hari Jumat yang meninggal, tadi asal Jumat mati, akan tetapi ketika dalam keadaan sakit keras, fortuna merasa dia berbanyak zikirnya Nabi Yunus 40 kali berbulan. Kata Rasul, niki dia semati, nah capurnya sama dibaca 40 kali. Nah baca di kota pulang pulih, mati ke sana. Nah sebenarnya orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya dari kata masalah sana, ajarkan lagi itu zikirnya Nabi Yunus. Ada dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La, coba semuanya, la ilaha illa anta kuntu minaz zalimin. 40 kali berulang, mati di sana. Kata Rasul, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Bahkan ada tuh yang mengajar kabilah Ustaz, kalau ada orang hamil Ustaz, dari korban tampu Ustaz, ingin keluar anaknya dengan selamat, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus, mudah-mudahan melalui mesum licin keluar. Ajarkan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan ada tuh yang tanya kepada Ustaz, kalau ingin pembenteng di dalam derita, mana yang iri sama kita Ustaz, iri hati, dengki hati sama kita. Jangankan Pak kita manusia biasa, kita juga Pak Musari semua. Makanya bentengi itu mata pangari dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan ada tuh tanya ke petani bilang Ustaz, dari pemanggalu di Ustaz, supaya dia datang aro balawo di galuta maghrib dibaca zikirnya Nabi Ustaz kita dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian alibuki aro galuta dan tuele insyaallah nama balawo. Kalau caranya utama sambil dijaga. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf, hadirin sidang jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menghadapi kematian, yang tadi diselipkan. Menghadapi sakarat, jangan tinggalkan. Ada kisah lain. Kenapa? Karena di situ di puncaknya setan ingin mengetahui orang mati, supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan dari kudirapi kematian dan menghadapi sakarat, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Kuale pabarakana bacaan surah Yasin kuwa dari kebel kicabu nyawana ia totoaku pamanya kicabu kuan tapi aja kisesai. Jika tidak ya Allah sembuhkan dia dari penyakitnya. Jika tidak sembuh maka dosanya yang berguguran pada surah Yasin. Dia diambil itu surah Yasin. Setelah surah dibacakan surah Yasin, bisikkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasul, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dan nigi semate dan campurna sama kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, pasti matama di surga. Jadi bacakan begitu. Tapang kai si maka dabe gampang atus tas dalam ditama di surga. Pesannya paling bentak hidup pagi mati nak dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul tidak? Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika menghadapi sakarat. Nah, setelah itu dimandikan. Setelah sudah dimandikan, kata Rasul, baiknya yang mandikan orang mati adalah keluarga sendiri memandikan. Tidak usah orang lain memandikan. Makanya jangan sampai waktu unggah kekurangan dalam otomatis. Nah ini tidak boleh menceritakan kekurangan orang mati. Barang siapa menceritakan kekurangan orang mati, maka orang mati diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Baiknya yang mandikan orang mati
bapaknya yang mati, anaknya mandikan, cucunya mandikan, istrinya boleh mandikan. Dia tahu karena dia tahu mana yang mau dicuci. Boleh disimpan, tidak boleh menceritakan kekurangan orang mati. Makanya itu kalau kita pergi melayat orang mati, ada dicerita jadi rokok mati, mau boleh majak sifatnya. Tapi dicerita ini supaya pada saat itu malaikat Pak menjadi catatan sebuah mulut-mulut yang keluar daripada melayat menjadi catatan malaikat pada saat itu. Oh, makasih sifatnya, makasih sifatnya, makasih sifatnya akan mendoakan kepada orang yang mati. Mandikan orang mati, keluarga sendiri memandikan. Setelah sudah dimandikan, dikafani. Setelah sudah dikafani, disalati. Kalau orang mau menyelati jenazah, usahakan banyak ikut salati jenazah. Setelah sudah disalati, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah sudah disalati, maka itu minta asri'u bil janazati, antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat adalah jenazah, bukan pemati. Beda pemati, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Biasanya pemati, depan dicemil, depan dideokoi, depan disempajani, pemati asenna. Kalau statusnya orang mati, nama negara tema tajam, yang penting kekeluargaan nama bela boleh ditajam, boleh menunggu statusnya mati. Beda kalau jenazah, biasanya jenazah pura dicemil, pura dideokoi, pura disempajani, jenazah senang itu yang diantar cepat diantar ke kuburan. Itu. Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Pak biasa tuh kita mengantar di kubur gue, karena berdiolog, daripada kan dimundri, pusing mereka air, tiga diantar. Makanya kalau mengantar ke kuburan, Pak dimundri dimundri di belakang ditinggal, kemudian dia dimundri, aja sembarang dimundri, atau dibaca dimundri, dibaca dimundri, mohon maaf, dibaca roh astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu. Saya di televisi la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan itu masalah, tidak apa-apa lagi. Tapi menurut kajian yang saya dapatkan, itu la ilaha illallah ketika menghadapi sakarat. Tapi ketika mengantar astagfirullah li walahu, artinya ampunkan dosaku dengan dosa orang yang saya angkat. Makanya jangan sampai masuk pula isi pendidikan nanti atau kemati. Apakah ada kurang pendidikan nanti? Maka terakhir kali kita meminta di situ, maafkan ibu Allah, ampunkan dosanya, antar ke kuburan. Kata Rasul, jangan harap apabila ada dua manusia, yang pertama punya musuh kemudian tidak minta maaf dan meninggal, yang kedua punya hutang dan tidak ada bayar dan belum dimaafkan. Kata Rasul, mu'allakun bainas samai wal ardh, maka akan tergantung antara langit dengan bumi, tidak akan diterima langit dan tidak akan diterima bumi. Itulah gentayangan. Na'udzubillah min, ampunkan dosanya, bayarkan hutangnya. Diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, mau masuk ke pintu kuburan, ajaran langsung pertama-tama berseleniolo akan dibaca assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikum. Yang dibaca. Nah, kalau tahu ini kali bumi, jangan sembarang turun ke bawah, jangan seperti sembarang minum, jangan sembarang turun ke bawah. Harus juga tahu caranya apa suruh. Ini saya dapatkan itu dari guru. Nah, setelah saya orang dibawa, dari kosannya kita di awal, enggak makan 2 tahun, enggak makan 3 tahun, semua dibenarkan. Setelah saya orang dibawa, jangan mati, ambil jenazah. Setelah diambil jenazah, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, janganlah menghadapkan ke depan, maka dibuka dalam pasionan. Buka dulu pengikatnya. Nah, kalau dibuka pasionan, kata dibaca. Apa dibaca? Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau makada pamula ulu litu dejena dibuka mana pasionan. Engkau makada cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Bacakan itu Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini materi sudah berulang dicatat kemarin, cuma karena hanya masukan masih mau untuk dibahas itu, makanya saya bahas malam ini. Nah, setelah terbuka bagian kepala, hadapkan ke depan, hadapkan ke depan atau hadapkan ke kiblat. Paditi ini, contoh ini di paditi. Lihatnya, kalian apa ya? Ada lihatnya, ada lubang kecil di situ. Hadapkan ke depan. Setelah dihadapkan ke depan, ini harus diawal, ini jadi tak biasa. Kasih naik tangan tak ke atas. Nah, sama elok itu macam putaran dari kita luwe. Nah, di posadenya tanah biasa. Cuma yang perlu saya luruskan, yang menyediakan tanah biasa, mempas saja tanah biasa, ada sembarang mempas saja tanah. Engkau dibaca di desa dan tumbuh-tumbuh kita. Ada dibaca di desa, baca ini surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr
qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikatakan ki pada surah Al-Qadr dikatakan ki mapasnya tanah. Nah, setelah sedia tanah di atas, kita yang di bawah berkata maki Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tanah pertama, bilang maki minha khalaqnakum. Kemudian tanah yang kedua, wa fiha nu'idukum. Kemudian tanah yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah ini disimpan di miliknya, dari kota ini miliknya di rumah ditaruh sambil dibaca itu doa. Silakan buka surat Toha ayat 54 kalau tidak salah. Saya masih ingat di guru Tak Muhammad Hasan di dalam kitab Tanwirul Qulub, saya kelas 1 kelas 2 sanawiyah, beliau yang mengajarkan kepada saya dan banyak sekali santri Makassar itu. Sampai hari ini mudah-mudahan kita bisa amalkan, dan setelah itu mudah-mudahan kita bisa jalankan bersama-sama menuju di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini adalah gambaran. Suatu saat pasti kita akan rasakan hal seperti itu. Mungkin hari ini masih sembahyang, tapi suatu saat kita akan disolati. Tapi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan umur ini dipergunakan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hikmah seperti ini kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak kira tega Pak, pasti kita akan menikah. Mau kemana kita? Ujung-ujungnya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, semua akan mati. Nah, tidak ada yang akan penyesalan kecuali orang-orang yang berdosa nanti di hadapan Allah. Tidak akan pernah menyesal, akan menyesal orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan nanti di hadapan Allah. Sambil berkata di hadapan Allah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkin, kata Allah. Ketika nanti orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan dosa, nanti yang menghadap di hadapan Allah sambil berkata, rabbana Puang, abasarna akan kita Puang, wa sami'na akan kaliga Puang, farji'na kembalikan aku ya Allah, mau boleh cinta pemuda Puang, dia sebentar ya Allah. Saya ingin kembali untuk banyak sujud di hadapanmu. Saya ingin kembali untuk banyak berharap di hadapanmu. Saya ingin kembali untuk sujud di hadapanmu. Saya ingin kembali banyak beristighfar di hadapanmu. Tapi ada rampit Allah sesekna lemu yeruni sesuai dengan kegunaan, karena kau memberikan kesempatan tapi kau tidak menggunakan kesempatan itu, maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Na'udzubillah min. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita umur panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki, dan kita menggunakan rezeki itu untuk mendekatkan diri di hadapan Allah. Mudah-mudahan hidup ini kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana dhalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana tabayyana wa baina qawlina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa hayyi lana min amrina rashada wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula fakatubna ma'asyahidin fakatubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna hadha jama'an mubaraka wa tafarruqa ala ibadi tafarruqa mas'uma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.